Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat siang, salam sejahtera kembali di KB Channel Karya Bangsa. Saya kedatangan tamu dua wanita cantik dari siswa SMK Karya Bangsa kelas 12 AKL. Ayo kita kenalkan, mau nggak kenalan? Ceweknya cantik-cantik nih. Itu pegang video jogging ya. Maka kenalin siapa yang di ujung, namanya siapa, dari kelas mana? Perkenalkan, nama saya Wulandari dari kelas 12 akuntansi. Akuntansi ya, AKL. Satu lagi. Perkenalkan, nama saya Sinopakiana dari kelas 12 akuntansi. Siapa tadi? Octaviana ya, Cindy Octaviana ya. Oke, Wulandari dan Cindy Octaviana. Ya sama seperti teman kalian, dalam rangka memperingati HUT guru atau ulang tahun PGRI. Ya insya Allah kita sama-sama memperingatinya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 yang ke-76 ya. Dan saya coba tanya jauh mana literasi kalian, siapa kita menghadapi revolusi industri 4.0. Saya mau tanya, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan revolusi industri? Silakan. Mau Cindy dulu atau Ulan? Ini revolusi industri itu adalah perubahan dari tahun ke tahunnya, seperti yang dulu dengan manual atau dengan tenaga kerja manusia, sekarang lebih ke teknologi. Ada yang mau tambahin? Ya, kalau menurut saya revolusi industri itu adalah perubahan teknologi, budaya, sosial, ekonomi yang terjadi pergantian antara tenaga kerja manusia dengan tenaga kerja mesin. Oke, jadi pergantian ya, tenaga manual tadi manusia atau binatang diganti dengan mesin ya, setuju. Atau sekarang disebut dengan revolusi industri 4.0, siapa yang tahu? Maka jadi atau bulan. Industri 4.0 itu sama juga, dulu lebih ke teknologi, sekarang internetnya lebih ke internet untuk 4.0. Mulai dari segi pendidikan juga sekarang juga lebih ke teknologi juga. Apanya tuh lebih ke teknologi? Teknologi pembelajarannya. Iya. Bulan ada mau tambahin? Enggak, berarti ada perubahan ya, proses pembelajarannya dengan teknologi. Iya. Apa yang kamu lakukan atau yang kamu alami pada saat pandemi dengan perubahan teknologi 4.0 ini atau menggunakan internet? Apa yang kamu alami atau kamu lakukan di sekolah untuk pembelajaran? Lebih dituntut untuk belajar mandiri, untuk lebih banyak literasi dari menggunakan internet. Menggunakan internet itu juga harus dilakukan dengan hal positif, seperti mencari tahu pembelajaran yang belum dijelaskan oleh guru di sekolah. Seperti itu. Sama ya. Iya, dengan adanya internet kita lebih dipermudah dan lebih dipercepat pusat informasi. Apalagi sekarang ya ada masalah TikTok ya kan, banyak itu sosial media ya. Pembelajaran sekarang itu banyak menggunakan aplikasi. Bisa dengan apa? Coba aplikasi yang kamu ketahui apa saja untuk pembelajaran? Bisa Classroom, ya, Ruang Guru, terus Google, ya, terus YouTube, apalagi TikTok juga ya, ada pembelajaran. TikTok ada ya. TikTok, Instagram ya, Instagram. Itu tergantung setiap penggunanya. Ya, tinggal mencari. Kamu bisa melakukannya? Bisa, alhamdulillah, luar biasa. Berarti kamu bisa mengupgrade diri kamu mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, berarti sumber daya manusianya harus ditingkatkan. Setuju ya? Setuju. Bukan berarti tenaga manusia diganti dengan robot, semua oleh robot. Dan robot juga ada yang bisa mengendalikan. Siapa? Manusianya. Makanya manusia juga harus di-upgrade biar bisa mengendalikan robot. Kalau nggak bisa, manusia dikendalikan oleh robot. Betul nggak? Iya, jadi kita harus belajar terus mengupgrade. Berarti ilmu kita harus bertambah.
mencoba dan harus mengeksplor kemampuan kita mencoba melakukan ilmu. Kalau tidak dicoba tidak akan berarti, hanya sekedar tahu karena tidak mau melakukan gitu ya. Berarti sumber manusianya kualitasnya harus ditingkatkan. Kamu tahu gak yang disebut dengan networking? Apa disebut dengan networking? Networking itu lebih ke teknologi internet. Ya, teknologi internetnya, jaringan. Jaringan. Iya, jaringannya. Network itu jaringan. Ya. Apa yang kamu ketahui tentang masalah jaringan? Dalam bidang apa saja jaringan? Jaringan seperti aplikasi-aplikasinya kan ada jaringannya apa ya? Kamu pakai pulsa juga kan pakai jaringan. Iya, terus apa lagi? Terus kuota. Kuota juga, terus ada HP juga kan sekarang ada yang 3G, 4G dan 5G gitu. Lebih kalau yang kayak 4G itu lebih cepat. Iya, itu teknologi ya. Iya, Jaringan juga memang teknologi, tapi maksud di jaringan ini itu membuka peluang baru dan dapat memperluas dan mempercepat informasi. Contohnya tadi, kalau kita dalam berbisnis ya, kalian tahu kan yang namanya apa, supermarket, ya kan, di mana-mana kan banyak jualan, itu kan jaringan. Jadi bisa lebih banyak orang mengakses dan lebih cepat untuk mendapatkan sesuatu ya. Contohnya juga kalau kita mau jadi anggota dewan, kita harus mempunyai jaringan. Kalau nggak punya jaringan, cuma satu orang yang milih, satu orang jadi nggak jadi ya kan. Nah, contoh juga kalian dengan teknologi 4.0, contoh kalian mau naik kendaraan, nah, sekarang nggak usah pusing ya, sampai ke depan rumah datangnya dengan adanya transportasi, Gojek, Grab, ya kan. Nah, dulu kan jalan kaki dulu, sekarang ya tinggal dipandu datang ke rumah, udah ya kan. Mau pesan makanan juga food, ya kan, apa namanya, GoFood, ya GrabFood, ya banyak lah macam-macam. Jadi semua itu dengan teknologi yang disebut dengan network jaringan. Jadi jangan lagi alergi yang namanya jaringan ya. Iya, networking jaringan, networking marketing, jaringan berbisnis, penjualan berbasis jaringan. Iya, contohnya kalau sekarang kayak tadi ya, untuk Alfa di Kemang ya kan, dia punya satu toko omsetnya 5 juta. Kalau 10 toko dikalikan 50 juta, enak nggak? Kayak kita nih, satu orang menjual 10 orang satu produk, 1000 produk, dan satu orang menjual 1000 produk. Nah, 1000 orang menjual satu produk, lebih enak mana? Satu orang menjual 1000 produk. Masa sih satu orang menjual 1000 produk daripada 1000 orang menjual satu produk, masing-masing satu produk? Tahu nggak perbedaannya? Kalau misalkan yang satu orang 1000 produk itu dia lebih dapat banyak keuntungannya. Iya. Oke. Kalau 1000 orang menjual satu produk, kayak ya udah satu itu aja cepat habis. Nah, kayak kamu nih jadi pengusaha kan, sama-sama 1000 punyanya, satu orang punya satu toko menjual 1000 orang, 1000 toko menjual satu produk, lebih mana enak mana? Kita punya 1000 toko, kamu punya satu toko, enak mana? Enak punya 1000 toko. Ya, itu maksudnya. Kalau satu toko itu berarti kita hanya punya satu. Kalau 1000 toko kita punya 1000. Ada di mana-mana. Ada satu toko kebakaran masih punya 999. Kalau punya satu toko kebakaran hancur. Hilang, bener gak? Nah, itu disebut dengan network jaringan ya. Paham ya masalah jaringan? Jangan alergi dengan namanya jaringan. Justru ke depan ini semua berbasis dengan jaringan. Oke, saya kasih kesempatan. Ada yang mau ditanyakan? Masalah 4.0, revolusi industri 4.0 di sekolah kita atau dengan proses pembelajaran? Nah, di proses lingkungan sekolah. Ya. Karena kan di anak muda sekarang nih lebih banyak menggunakan
menggunakan Gadget. gadget itu lebih ke arah negatif banyaknya. Ya. Terus kan jadi mereka lebih malas buat bergerak, buat berpikir, karena saya tahu setiap orang kan beda-beda memakai gadget tersebut. Cuma bagaimana sih Pak caranya supaya anak-anak tuh termotivasi ketika buka gadget tuh dia mendapatkan pelajaran gitu, jadi bisa semangat lagi buat membuhin apa yang ada di diri dia. Pertanyaannya Bagaimana caranya supaya anak-anak sekarang tuh bisa memanfaatkan gadget tersebut dengan hal positif. yang hal positif. Iya. Sekarang itu dilakukan, yang melakukan anak-anak sekarang ya. Saya mau tanya kembali nih, kamu sebagai anak sekarang nih, apa yang kamu lakukan di saat kamu punya gadget? Untuk kebutuhan apa yang kamu lakukan? Untuk pendidikan, untuk hiburan, ya. Siap. Lebih ke hiburan. Iya, ya oke. Saya tambahin ya. Ya. Semua teknologi itu baik kalau kita pergunakan dengan baik. Kalau kita pergunakan tidak baik, hasilnya pun tidak baik ya. Yang negatif, hasilnya pasti ada negatif. Kalau positif, insya Allah kan positif ya. Nah, contohnya tadi kita punya ini teknologi ya. Kalau pisau kita pergunakan ini buat membunuh orang, jahat nggak? Jahat. Tapi kalau buat motong buah, bagus nggak? Bagus kan? Nah sama internet juga. Kalau kita pergunakan untuk kebutuhan pembelajaran, informasi, untuk berbisnis, nah itu bagus. Tapi kalau buat berjudi, ya kan, buat hal yang negatif, ya bukan berarti main game juga tidak baik-baik kalau main profesional. Tapi kadang-kadang kan cuma ngabisin pulsa, nggak profesional, buang-buang waktu, ya kan. Mau jadi profesional, jadi jangan tanggung-tanggung, harus jadi profesional. Targetin, harus jadi gamer nih. Gimana caranya? Nggak apa-apa. Kalau itu memang positif, ya kan. Nah, bisa juga buat pembelajaran, bisa buat berdagang. Sekarang kan orang dagang aja dengan sosial media. Banyak kalau di luar sana anak-anak pada sukses dengan menjual produk melalui sosial media, ya kan. Nggak mesti lagi jualan keliling-keliling gitu ya. Berbagai cara. Dengan adanya teknologi 4.0 itu, bagaimana kita menyikapinya? Kalau ini kita lakukan hal positif, dan untuk percepatan kebaikan kita lakukan buat kebaikan ya. Mudah kok sekarang, mulai ke depan dunia sudah mengarah 5 dan 6.0, kita masih muter di 4.0. Ini pun kalau nggak ada pandemi ya masih nyantai saja. Ada pandemi aja dipaksain, betul nggak? Betul. Berasa nggak? Berasa. Ya, karena manusia kalau nggak dipaksa tuh bisa berubah, kecuali kalau kepepet. Betul nggak? Betul. Iya, dikasih ilmu begini, jangan lah, saya belum biasa, ini nggak tahu, ini kalau saya sekolah belajar begini, padahal ya nggak seperti itu ya. Ini ada tujuannya, perubahan ini buat kebaikan semua, ya kan. Kalau orang nggak mau berubah, tunggu aja akan menjebloskan diri ke dalam jurang. Contohnya mana dinosaurus nggak mau berubah. Sekarang ya di kampung, kalau kita mencangkul sawah dengan pacul, kalah sama yang di luar negeri. Orang udah pakai traktor cepat, bener nggak? Harusnya 3 bulan melakukan itu pekerjaan dengan 1 hari. Dengan manusia kan nyangkul bisa berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Oke, gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, lebih ke skill apa aja sih Pak yang harus anak muda sekarang punya atau miliki untuk menghadapi ke depannya dampak? Oke. Setuju, skill up ya. Iya. Membangun keahlian atau tadi ya, mengupgrade diri. Iya. Bahwa kita itu lebih baik lagi dengan cara macam-macam. Belajar nggak mesti di sekolah, di luar pun bisa. Yang penting literasinya harus ditingkatkan. Banyak membaca. Nah disitulah ilmu. Jendela dunia terbuka melalui sosial media, tinggal klik maunya apa akan keluar di situ. Cuma belajar nunggu guru aja, nggak mungkin kan. Ya kalau gurunya masuk, kalau nggak masuk nggak ada pelajaran. Iya, kalau bisa ya Pak, saya minta materi dong buat ke depan, 3 bulan ke depan, kalau perlu 1 tahun saya akan pelajari, saya mau lebih cepat lagi. Nggak apa-apa, bagus. Kita belajar, jadi pada saat guru ngajar kita udah tahu, udah siap. Wah itu hebat murid, namanya mau mengupgrade.
mau mengekspor, mau berusaha yang lebih baik lagi. Siap ya, mau ada perubahan? Siap. Oh, iya. Ini depan cewek jadi grogi nih. Kenapa? Biar napasnya enak ya, pakai ini dulu ya. Win produk baru ini ya. Alsosam dari Kata Win ya. Ya, Mas Agus yang punya nih. Coba Mas Agus ya. Biar depan cewek ini mulutnya segar. Untuk sampai mudah. Nah, ini bagus. Ini alhamdulillah ya, kita udah bekerja sama beberapa perusahaan untuk ya terapi program kemarin dengan ingin ya untuk menjual produk ini. Dengan hasilnya kita dapat belajar administrasi dan keuangan pokok administrasi. Jadi reseller juga sama tentunya dengan online marketingnya. Nanti kita belajar lagi tadi ya, setuju kan dengan skill up? Kita membangun, kita belajar membangun diri kita dengan skill kita, pembelajaran apa saja yang jelas hasilnya positif. Siap ya? Siap. Oke, kita sebelum kita tutup, saya pengen yel-yelnya dulu nih. SMK, Bisa. karya bangsa. Pasti bisa. Sekali lagi, SMK, Bisa. karya bangsa. Pasti bisa. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat kalian ya. Ya, terima kasih. Ya, itu hasil bisa. Ya, sampai jumpa kembali di KB channel SMK Karya Bangsa. Ketemu sampai dengan episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya saya udah serahkan nih.